Ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa dunia kan Paulus. Dari Paulus kan? Maka saat ini untuk Yesus datang untuk menebus dosa dunia itu adalah ajaran dari Paulus. Ini adalah kebohongan yang sengaja dibuat untuk membuat mereka seolah-olah benar, dan entah motivasi apa, kita tidak mengerti hal itu. Tapi apakah memang benar bahwa penebusan manusia dari dosa itu adalah karangan Paulus? Kalau Yesus nggak disalib bakal ada penebusan dosa nggak? nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan jadi ada penebusan dosa. Apakah iblis itu berjasa terhadap penebusan dosa? Tentu jawabannya tidak. Iblis merencanakan hal yang jahat dengan menghancurkan Yesus dan berusaha membunuhnya. Tapi di balik semuanya itu, Allah melakukan suatu pekerjaan di dalam peristiwa yang sama menjadi suatu kemenangan di pihak Allah. Dengan demikian, Kejadian 50 ayat 20 tergenapi di dalam Yesus Kristus. Karena dikatakan, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup banyak orang. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di program 3 Hari Channel bersama dengan saya Eli Amer. Pada kesempatan ini kita akan bahas suatu topik yang seringkali menjadi polemik di antara kekristenan dan juga iman yang lain yang sering menuduhkan hal yang tidak pantas tentang iman kekristenan. Kita akan bahas suatu topik hari ini, yaitu apakah iblis berjasa pada penyaliban Yesus. Dan dalam video ini kita akan menanggapi pembicaraan dari Don Ditan dengan satu narasumber yang saya tidak ketahui namanya siapa. Tapi sebelum kita sampai kepada jawaban apakah iblis berjasa pada penyaliban Yesus, kita akan menjawab suatu dusta yang telah diciptakan oleh mereka pada video ini. Ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa dunia kan Paulus. Dari Paulus kan? Maka saat ini untuk Nah, mereka mengatakan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa dunia itu adalah ajaran dari Paulus. Ini adalah kebohongan yang sengaja dibuat untuk membuat mereka seolah-olah benar, dan entah motivasi apa, kita tidak mengerti hal itu. Tapi apakah memang benar bahwa penebusan manusia dari dosa itu adalah karangan Paulus? Tentu saja tidak. Ya, kalau kita melihat bagaimana nubuatan Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir, ia menubuatkan bahwa hamba Tuhan yang disebut Mesias itu akan datang menderita, dan oleh karena bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Kita boleh baca dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Dikatakan di sini Yesaya 53 ayat 5. Akan tetapi Mesias itu dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi dia Mesias yang akan datang ini akan ditikam. Itu bukan oleh karena kesalahannya, tapi oleh karena pemberontakannya. Dia, Mesias ini akan diremukkan, bukan oleh karena kejahatannya, tetapi oleh karena kejahatan kita. Dan dia ditikam dan diremukkan, tujuannya untuk apa? Agar kita disembuhkan. Dari apa? Tentunya dari dosa-dosa kita. Jadi penebusan yang dilakukan oleh Mesias yang menderita, yaitu Yesus Kristus itu, adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Penyaliban yang dilakukan terhadap Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan agar kita disembuhkan dari dosa, itu bukan idenya Paulus, tetapi bahkan itu lebih jauh adalah nubuatan Nabi Yesaya terhadap Mesias yang akan datang, yang disebut sebagai hamba Tuhan yang menderita 750 tahun sebelum Yesus tersalib. Nah, tapi lebih jauh juga, Yesus Kristus sendiri juga berbicara tentang dirinya. Dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-17, Tuhan Yesus berkata demikian. Bahwa Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kau terima dari Bapakku. Jadi matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan oleh karena paksaan dari siapapun, tapi oleh karena kerelaan dirinya sendiri.
di mana melalui kematiannya di kayu salib, ia bisa memasuki kematian, di mana ia dapat menyelamatkan orang dari kematian itu melalui kematiannya di kayu salib, melalui kebangkitannya juga dari atas kayu salib itu sebagai tanda bahwa ia telah menang. Jadi ide bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib menjadi penebus itu bukan idenya Paulus, tetapi ide dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri mengatakan, aku memberikan nyawaku. Bagaimana ia memberikan nyawanya? Dengan mengizinkan dirinya terpaku di atas kayu salib. Dengan maksud itu dia bisa mati dan memasuki kematian itu, lalu mengalahkan kematian yang adalah kuasa dosa melalui kebangkitannya. Dan tidak hanya Tuhan Yesus, bahkan Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Kristus juga mengatakan hal yang sama. Kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 29, apa perkataan Yohanes Pembaptis anak Zakaria mengenai Kristus? Dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, ide bahwa Yesus Kristus adalah penghapus dosa, dia adalah penebus manusia dari dosa, itu bukan idenya Paulus seperti yang difitnahkan dalam dustanya Donditan berikut ini, tetapi adalah kesaksian dari Nabi Yesaya, bahkan perkataan Tuhan Yesus sendiri, dan bahkan perkataan dari Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Kristus Yesus itu sendiri. Dan bahkan Yesus Kristus juga mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 24, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Mesias itu, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus Kristus ia telah memberikan nyawanya, karena ia telah mengatakan bahwa ia akan memberikan nyawanya, maka kamu akan mati dalam dosamu. Karena ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa aku memberikan nyawaku, tujuannya adalah agar ia bisa menjadi penebus kita dari kematian. Ketika ia memberikan nyawanya, ia masuk ke dunia orang mati, mengambil dan memporak-porandakan orang-orang kerajaan kematian itu, lalu mengambil orang yang ditawan kematian itu melalui kemenangannya di dalam kebangkitannya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi kalau dikatakan itu adalah idenya Paulus, itu adalah dusta yang diciptakan oleh mereka hanya untuk melihat iman mereka itu terlihat benar, padahal sebenarnya tidak demikian. Ya, kita lanjut. Kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa. Nah, mengenai pertanyaan apakah iblis itu berjasa terhadap penebusan dosa, tentu jawabannya tidak. Nah, mengapa jawabannya menjadi tidak? Kita harus ikuti satu persatu. Di dalam argumen yang ada dalam video ini, mereka sedang berusaha untuk membuat suatu kesimpulan bahwa karena iblis merasuk ke Yudas untuk menjual Yesus, dengan demikian Yesus dibunuh, lalu dengan dibalik pembunuhan itu terjadi penebusan dosa, artinya iblis berjasa atau Yudas berjasa terhadap penebusan dosa. Tentu hal ini adalah argumentasi yang sesat, bukan argumentasi yang benar. Kenapa? Karena iblis ataupun Yudas bukan karena tahu bahwa Yesus adalah penebus sehingga mereka berusaha untuk menyalibkan atau membunuh Yesus. Iblis tidak tahu bahwa Yesus adalah penebus manusia dari dosa sehingga iblis berusaha untuk membunuh Yesus. Karena kalau iblis tahu bahwa Yesus adalah penebus manusia dari dosa, pasti iblis tidak akan menyalibkan Yesus. Dan kalau Yudas tahu bahwa Yesus itu adalah penebus manusia dari dosa, maka dia pun tidak akan menyalibkan Yesus. Tetapi karena memang Yudas sejak mengikut Yesus, itu adalah untuk motivasi yang salah. Dia mengikuti Yesus karena dia tahu bahwa Yesus akan duduk sebagai raja. Tapi raja yang dimaksudkan Yudas di sini adalah raja duniawi. Yang dengan demikian, ketika aku mengikuti Yesus, dalam hati Yudas aku akan memperoleh banyak uang. Jadi Yudas mengikuti Yesus itu bukan untuk motivasi yang benar, tapi dia mengikuti Yesus itu dengan motivasi yang salah, yaitu uang. Tapi karena Yudas tahu bahwa orang-orang sedang mencari Yesus untuk membunuhnya, maka ia menjadi kecewa. Berarti Yesus tidak akan duduk menjadi raja, berarti aku tidak dapat uang. Maka sikap Yudas seperti itu dimanfaatkan oleh iblis, oleh dustanya. Lalu iblis menghasut Yudas, daripada kamu tidak dapat uang sama sekali, lebih baik kamu jual Yesus agar kamu dapat 30 keping perak. Dan Yudas menyerahkan dirinya kepada kehendak iblis itu, lalu kemudian ia menjual Yesus
agar diserahkan untuk dibunuh. Jadi iblis ini menghasut Yudas untuk menjual Yesus itu dengan tujuan untuk menghancurkan Yesus agar orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias itu. Jadi bukan untuk penebusan dosa, karena iblis tidak tahu bahwa Yesus akan menebus dosa dari kematian Yesus itu sendiri. Iblis merencanakan kematian untuk Yesus adalah untuk mempermalukan, untuk menghancurkan Yesus agar Yesus mati dibunuh, agar orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Orang-orang Yahudi pada masa itu punya pemikiran bahwa Mesias itu akan menyelamatkan dan Mesias itu akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Maka ketika Yesus terbunuh, maka Yesus itu tidak bisa mengalahkan kerajaan Roma. Jadi iblis memanfaatkan pemahaman orang Yahudi itu bahwa iblis mau menghancurkan Yesus dengan membunuh Yesus. Agar dengan demikian orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sekalipun iblis itu tidak tahu apa efek yang akan terjadi di balik dari rencana jahat iblis itu sendiri. Iblis tidak tahu bahwa di balik kematian Yesus Kristus, iblis itu sendiri akan dikalahkan. Jadi Yesus itu ingin membunuh Yesus karena memang iblis adalah pembunuh sejak semula. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, Yesus berkata, kamu berasal dari bapamu iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Jadi iblis itu adalah pendusta sejak semula dan pembunuh sejak semula. Untuk itulah mengapa iblis berdusta terhadap Yudas. Dengan demikian melalui dustanya terhadap Yudas, ia berencana untuk menghancurkan Yesus, untuk membunuh Yesus. Yang dengan demikian mereka berpikir dengan terbunuhnya Yesus, Yesus akan dihancurkan, dan dengan terbunuhnya Yesus, maka Yesus akan dikalahkan. Tanpa mengetahui bahwa di balik kejahatan mereka itu, Allah sedang melakukan suatu hal yang baik. Kalau kita baca dalam Kejadian 50 ayat 20, ada hal yang menarik mengenai peristiwa penyaliban ini. Dikatakan demikian, ini tentang pengalaman Yusuf. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi iblis telah merencanakan hal yang buruk bagi Kristus, tetapi Allah merubah peristiwa itu, merubah maksud itu menjadi suatu kemenangan di pihak Allah. Jadi memang iblis membunuh Yesus, iblis berusaha untuk membunuh Yesus dengan maksud untuk menghancurkannya agar orang Yahudi nggak percaya kepada dia. Tapi di balik semuanya itu Allah melakukan suatu hal yang iblis sendiri tidak ketahui. Jadi iblis sama sekali tidak pernah berjasa dalam penyaliban atau iblis tidak pernah berjasa dalam penebusan. Karena bukan iblis yang mengubah kematian itu menjadi makna penebusan. Karena iblis ingin Yesus mati itu dengan motivasi agar Yesus dihancurkan, agar orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang bisa membawa Israel bebas dari Roma karena Yesus sendiri takluk atau terbunuh di bawah pemerintahan Roma. Tapi iblis melakukan itu semuanya agar Yesus itu dihancurkan dengan matinya ia. Tapi di balik kejahatan iblis itu, di balik ketidaktahuannya atas apa misteri yang akan terjadi di balik kematian Yesus Kristus, Allah sedang bekerja melakukan hal yang baik. Jadi kesimpulannya, iblis merencanakan hal yang jahat dengan menghancurkan Yesus dan berusaha membunuhnya. Tapi di balik semuanya itu, Allah melakukan suatu pekerjaan di dalam peristiwa yang sama menjadi suatu kemenangan di pihak Allah. Dengan demikian, Kejadian 50 ayat 20 tergenapi di dalam Yesus Kristus. Karena dikatakan, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup banyak orang. Bukankah kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah memelihara hidup banyak orang agar terbebas dari kematian kekal? Yesus melalui kematiannya, ia memasuki kematian itu, memporak-porandakan, menghancurkan kuasa dosa, menghancurkan kematian itu, dan lahir sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang melalui kebangkitannya,
dan kemudian menyelamatkan dan memelihara banyak orang dari maut dan kematian kekal. Jadi iblis sama sekali tidak pernah berjasa dalam penebusan. Karena dalam hal ini, iblis telah dibunuh. Iblis telah dikalahkan oleh rencana jahatnya sendiri. Karena Allah telah mengubah semuanya itu menjadi kemenangan di pihak Allah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya hanya simpel. Karena Dia adalah Allah yang benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan percaya terhadap dusta iblis dan juga reka-reka iblis seperti yang ada kita tonton dalam video ini, berusaha menggiring opini bahwa iblis berjasa dalam penebusan. Karena kalau iblis tahu bahwa Yesus Kristus melalui kematiannya akan mengalahkan iblis itu sendiri, tidak mungkin iblis mau menyalibkan Yesus dan tidak mungkin iblis mau Yesus mati. Tapi karena iblis itu bodoh, mereka berpikir bahwa dengan membunuh Yesus mereka menang. Tapi dia lupa yang dia hadapi adalah Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang adalah Allah itu sendiri. Kita bertemu lagi dalam program berikutnya. Tuhan memberkati.